Penatua Yun, apakah itu benar atau tidak? Kita harus berhati-hati. Setelah keheningan singkat, kuburan ekspresi wajah raksasa puncak berkata kepada awan jahat. Mendengar ini, banyak kekuatan di sekitar juga sedikit mengangguk. Meskipun mereka memiliki beberapa informasi yang luar biasa tentang informasi ini, itu terjadi pada Qin Yichen, dan bahkan jika mereka ragu, mereka harus tetap waspada. Lagi pula, sepertinya apapun bisa terjadi pada orang ini. Saya telah memberitahu orang-orang di luar dan membiarkan mereka datang dengan kecepatan penuh. Awan jahat itu juga menarik napas dalam-dalam, berbicara perlahan. Jauh di matanya, ada cahaya dingin yang melintas. Dia akhirnya tahu bahwa sebelum pergi, Xie Changyuan berkata dengan hati-hati kepadanya bahwa jika Qin Yichen ditemukan, dia harus dibunuh di sini dengan segala cara. Orang ini hanyalah monster. Jika dia dibiarkan tumbuh, dia pasti akan menjadi masalah serius bagi keluarga kekaisaran. Elder Yun, apakah kita menunggu, atau kita pergi sekarang? Di samping, puncak melirik pegunungan berkabut di depannya dan bertanya pada awan jahat. 10.000 buih reruntuhan keluarga kekaisaran, bahkan puncak yang paling kuat, didambakan. Terlebih lagi bagaimana? Di masa lalu, beberapa orang melihat jejak pohon roh. Hal ini, tidak peduli siapa yang mendapatkannya terakhir, siapa yang berada di belakangnya semua rasakan mendapat manfaat besar. Mendengar ini, alis Xie Yun sedikit mengernyit, matanya mau tidak mau melihat ke arah sisi lain dari kaki gunung, di mana dia samar-samar bisa merasakan bahwa pemandangan Thunder Spirit Wind telah menonton di sini selama mereka memiliki yang terakhir pasti akan segera mulai. Namun, dalam situasi saat ini, meskipun mereka telah menghancurkan dua raksasa puncak, mereka masih memiliki lebih banyak raksasa puncak daripada aliansi monster guntur. Jika mereka pergi saat ini, mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan bahkan jika mereka berperang. Siu. Hai. Dan saat Xie Yun sedang bersiap untuk berbaris menuju gunung di depan, di langit di kejauhan, tiba-tiba sebuah jalur angin bertiup kencang. Mata orang banyak melihat ke sumber suara angin yang pecah saat ini. Saat melihat siluet ramping di garis depan, tampilan awan jahat yang kuat dan sebagainya semuanya suram dan suram. Di sisi lain, senyum kegembiraan muncul di wajah Thunder Spirit dan yang lainnya. Meskipun mereka belum pernah melihat Qin Yichen, mereka telah melihat gambar yang terakhir sampai batas tertentu. Selain itu, di pihak mereka, Lei Yunyu, dan 3 kekuatan puncak, dipimpin oleh pemuda itu, dan identitas mereka secara alami siap untuk diungkapkan. Setelah melihat ke sekeliling langit, Qin Yichen juga jatuh langsung ke perkemahan roh guntur. Teman kecil Qin. Begitu mereka jatuh, Lei Lingfeng menyambutnya dengan senyuman. Ini tetua agungku, angin petir. Selain Qin Yichen, Lei Yunyu juga diperkenalkan untuknya. Junior Qin Yichen, temui senior Feng. Melihat lelaki tua di depannya, mata Qin Yichen muncul dengan sentuhan kekaguman. Dia juga telah mendengar tentang reputasi yang terakhir, dan dia juga dipimpin oleh 10.000 buih reruntuhan keluarga kekaisaran. Terlihat bahwa orang ini benar-benar luar biasa dalam hal kekuatan dan kemampuan. Aku sudah lama mendengar reputasi teman kecil. Melihatmu hari ini benar-benar di luar kebiasaan. Melihat pemuda di depannya, Lei Lingfeng juga tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan emosi. Juga banyak terima kasih. Senior Feng Leiling mengirim seseorang untuk menjawab. Jika tidak, bocah itu mungkin tidak bisa datang ke sini dengan selamat hari ini. Qin Yichen juga tertawa dan berkata. Kamu tidak perlu sopan. Keluarga saya menerima kebaikan Anda. Hal semacam ini adalah apa yang harus kita lakukan. Angin roh guntur juga mengangguk, tertawa. Dia juga terlihat sangat menyenangkan pemuda di depannya. Reputasi yang terakhir, bahkan beberapa generasi yang lebih tua, lebih rendah, tetapi tidak ada kesombongan dalam dirinya, dan terlihat seperti junior biasa. Namun, semua orang tahu bahwa pria ini tajam dan terkendali. Untuk teman-temannya, dia akan seperti ini. Adapun musuh-musuhnya, kisah nyata kejahatan iblis ini dapat dilihat dalam kisah-kisah yang menyebabkan 10.000 benua etnis. Tempat yang menakutkan. Di sekelilingnya, kekuatan penuh hormat menyambut Qin Yichen dengan senyuman di wajahnya. Teman kecil Qin, orang tua yang baru saja mengepungmu telah kembali. Mereka tampaknya kehilangan 2 raksasa puncak. Apakah ini terkait dengan teman kecil? Di sebelah Lei Lingfeng, seorang raksasa puncak terkekeh dan tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, orang-orang yang awalnya berisik juga diam, dan garis pandang juga mengarah ke Qin Yichen. Ini hubungan kecil. 2 raksasa puncak lainnya sudah mati. Jangan terlalu khawatir. Qin Yichen mengerang sedikit, lalu tersenyum ringan mengangguk. Mati. Mendengarkan kata-kata santai ini, sudut banyak mulut yang kuat dibanting. Peak Giant, itulah peak powerhouse di bawah yang kedua setelah powerhouse teratas. Saat ini, hanya untuk membunuh Qin Yichen, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kehilangan 2 rasa hormat? Yang terakhir terlihat seperti masalah sepele. Serigala orang-orang itu kembali, dan itu benar-benar berhubungan dengannya. Orang ini sangat kuat di dalam. Apa yang dia lakukan bukanlah mengguncang surga, menghancurkan bumi.
Benar-benar tidak ada yang terlalu mencolok tentang dia. Banyak pemikir yang kuat tidak bisa tidak mengagumi. Pada saat ini, beberapa penghinaan awal mereka telah disingkirkan. Sepertinya orang ini sebenarnya bukan orang yang baru mengetahuinya saat itu, yang mereka anggap sebagai kapal tangker minyak. Mungkin yang terakhir benar-benar dapat bersaing dengan kartu hall pembangkit tenaga listrik Peak. Kalau tidak, bagaimana 4 pembangkit tenaga puncak bisa rusak? Bang! Dan saat kerumunan masih terkesan dengan sikap Qin Yichen, di pegunungan di depan, tiba-tiba terdengar suara yang dalam. Dan kemudian, gelombang yang menakjubkan, seperti gelombang, berlanjut dari gunung terus-menerus dan seterusnya. Gerakan tiba-tiba ini langsung mengejutkan semua orang di kaki gunung. Segera, jalur mata berapi-api mengalihkan pandangan dari puncak gunung. Itu adalah, tatapan Qin Yichen tertuju erat pada puncak gunung, dan saat berikutnya, matanya menyipit tajam. Di bawah semacam fluktuasi yang menakjubkan, awan berangsur-angsur menghilang, dan beberapa bangunan kuno dapat terlihat samar-samar, semacam atmosfer yang luar biasa. Bahkan jika jaraknya tidak dekat, orang merasa terkejut.